Oke, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam, Pak. Oke, bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah, Pak. Kabarnya saya hari ini baik-baik saja, Pak. Oh ya, Bapak sendiri alhamdulillah. apa kabar ini hari ini? Oh ya, alhamdulillah. Baik. Ya, semoga Alhamdulillah ya, kita Pak. senantiasa ya, dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Alhamdulillah, Pak. Apakah ada yang bisa saya bantu, Bu, hari ini? Oh iya, Pak, begini. Saya ini mencari Bapak dari kemarin ya. Saya ini butuh bantuan dari Bapak. Saya ini ada keinginan untuk meningkatkan kompetensi saya yang ada dalam mengelola kelas, Pak. Oh iya. Ya, bagaimana begitu? Bagaimana itu, Pak? Oh iya, bagus sekali itu, Bu. Apa namanya keinginan kita dan mungkin unik-unik yang dalam diri Ibu, ya tentunya ini sangat bagus sekali, Bu, karena tentu bahwa ketika kita punya keinginan untuk menyelesaikan sesuatu, ya tentu ya kita mungkin bertanya kepada rekan sejawat atau mungkin ke pengawas mencarikan solusinya. Saya kira ini langkah Ibu sangat bagus sekali, Bu. Tapi ini langkah Ibu untuk meningkatkan kompetensi terutama dalam mengelola kelas. Kira-kira seperti apa tujuan Ibu, Bu, dalam meningkatkan kompetensi tersebut? Begini, Pak, tujuan saya itu saya ingin menciptakan kondisi kelas yang kondusif, menyenangkan Iya. bagi siswa, biar saat saya mengajar atau apapun anak-anak merasa senang, gitu, Pak. Hmm. Iya. Oh iya, Bu. Oh, jadi ini tentu bahwa ketika kelas kita kondusif, ya dengan sendirinya itu akan menyenangkan pembelajaran bagi siswa, dan pembelajaran yang menyenangkan dan kelas yang kondusif, ya tentu bahwa ya ada hal-hal yang harus dilakukan. Ya, jadi kira-kira Ibu ini dalam meningkatkan atau dalam menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan, kira-kira seperti apa yang dilakukan Ibu untuk mencapai tujuan tersebut? Begini, Pak, sebenarnya saya ini sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, Pak. Tetapi belum ada yang benar-benar efektif yang menurut saya, Pak, karena masih ada juga anak-anak yang tidak apa ya, Pak ya, jika kita berbicara mereka berbicara sendiri begitu, Pak. Jadi saya merasa belum efektif yang selama pembelajaran yang selama ini. Oh iya, Bu. Jadi dalam melakukan atau mencoba berbagai metode tersebut, ternyata Ibu rasa bahwa belum terlalu efektif sepertinya, Ibu, yang sudah dilakukan. Apakah memang ada tantangan yang dihadapi, Bu, dalam mencoba atau melakukan berbagai metode pelajaran? Apakah ada tantangan yang Ibu hadapi dalam mencapai tujuan tersebut? Iya, Pak. Tantangan saya itu saya masih kesulitan untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung, Pak.
Itu tantangan saya, Pak. Oh iya. Iya. Jadi saya ini apa? Entahlah bagaimana yang di Bapak supaya ada yang ini anak yang suka berbicara saat pelajaran, cara mengendalikannya, Pak. Oh iya Ibu, iya. Jadi memang tidak bisa dipungkiri Ibu bahwa dalam menghadapi anak ya tentu berbagai macam karakter. Ada yang tipenya pendiam, ya ada yang tipenya penurut. Sebaliknya juga ada tipe juga anak yang tidak bisa diam. Ya suka mengganggu temannya. Ada juga siswa yang pokoknya hiperaktif. Jadi memang butuh keterampilan untuk menghadapi atau mencarikan solusi tersebut. Ya, jadi saya kira Ibu ini sudah berusaha, tapi ya mungkin masih ada kendala yang dihadapi. Jadi mungkin apakah ada memang yang dibutuhkan Ibu untuk mencapai tujuan tersebut, Ibu? Iya Pak, sebenarnya saya membutuhkan strategi Pak untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat berlangsungnya pelajaran Pak. Ya, saya. Oh iya Bu. Iya. Mungkin jadi Ibu ini. Iya, karena saya itu membutuhkan strategi Pak. Oh iya Bu. Ya. Mungkin baiknya begini. Mungkin baiknya kita bahas seperti apa strategi yang bisa ditempuh untuk bisa mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Mungkin ada taktik atau teknik khusus atau strategi ya sehingga anak yang suka berbicara atau suka ribut pada saat berlangsung itu ya bisa teratasi dengan baik. Mungkin yang pertama-tama mungkin perlu kita lakukan adalah kita perlu memahami bahwa apa yang menyebabkan sehingga siswa pada saat pembelajaran berlangsung ya suka berbicara atau ribut. Itu yang perlu dipahami. Mungkin penyebabnya adalah ya apakah mungkin karena siswa tersebut tidak memahami materi pelajaran, bisa juga karena bosan terhadap pembelajaran yang mungkin agak monoton yang dilakukan. Ya hanya ceramah misalnya atau hanya satu metode misalnya diskusi saja tanpa diselingi dengan metode yang lain sehingga anak bosan, apalagi kalau waktu-waktu yang agak siang misalnya ya sudah mengantuk dan lain-lain sebagainya. Tapi bisa juga karena anak itu ingin mendapat perhatian, jadi itu yang mungkin perlu dipahami. Iya Pak, karena memang selama ini yang saya kira mungkin yang seperti apa ini Bu yang mungkin ada pada anak atau siswa kita. Iya Pak, karena yang selama ini yang saya terapkan itu Pak metode yang saya terapkan mungkin tidak terlalu anak-anak ya, karena metodenya metode ceramah, diskusi, terus ada penugasan Pak. Iya. Jadi
saya pikir mereka itu tidak memahami pelajaran materi yang saya berikan, Pak. Makanya mungkin masih ada yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Iya. Oh iya. Iya. Jadi ya mungkin ya saya kira tepat itu yang disampaikan oleh Ibu ya, karena penyebabnya ya kurang memahami materi pelajaran. Jadi bagusnya kalau demikian, maka perlu kita memang melihat dan melakukan perubahan atau mencoba hal-hal yang lebih baru, hal-hal yang lebih menarik. Kira-kira seperti apa yang mungkin kita sudah tahu anak kondisi sekarang ini, zaman milenial, zaman teknologi, itu mungkin ya kita bisa variasikan dengan pembelajaran yang berbasis IT, misalnya menggunakan web, lihat video, misalnya pakai HP dan lain sebagainya. Nah, itu. Kemudian bisa juga kita memvariasikan metode pembelajaran ya dengan sistem yang metode atau model pembelajaran yang bervariasi. Jadi beberapa model atau metode dipakai ya, sehingga bisa mengcover juga kepribadian atau bakat dan minat yang dimiliki oleh seorang anak. Jadi semua anak merasa tertarik, merasa gembira dan merasa senang ya, karena apa yang dia inginkan tidak sesuai, sehingga siswa tersebut tidak merasa bosan dan ya mungkin yang awalnya biasa ribut ya setelah hal yang baru ini dilakukan maka dia akan berubah menjadi sudah tidak ribut lagi, sudah tidak suka lagi berbicara dengan temannya, fokus kepada pelajaran karena dia tertarik dan merasa senang mengikuti pelajaran tersebut. Ya, Kak, nanti saya akan mencoba apa yang Bapak sarankan kepada saya, strategi apa yang strategi yang sudah Bapak sampaikan ke saya. Nanti saya akan mencobanya, Pak. Saya akan membuat metode pembelajaran yang lebih bervariasi agar anak-anak nantinya tidak bosan. Ya pastinya kalau kita memberikan pembelajaran tidak ada lagi anak-anak yang berbicara pada saat pembelajaran. Oh iya, jadi ya selain apa yang kita lakukan dengan metode pembelajaran, variasi pembelajaran kita menarik, mungkin ini juga perlu kita lakukan kepada siswa kita, perlu memberikan penguatan yang positif kepada siswa yang tidak berbicara, maksudnya siswa yang aktif, siswa yang tetap fokus terhadap pembelajaran, dan kita juga bisa memberikan pujian dan penghargaan kepada siswa yang diam dan aktif mendengarkan pembelajaran, sehingga ini juga bisa menjadi pelajaran bagi yang biasa ribut, bahwa ternyata guru memperhatikan kita, guru menilai kita dan memberikan penghargaan ketika kita mengikuti pelajaran dengan baik. Dan bagi yang mungkin sudah sudah memperhatikan pembelajaran, ketika diberikan penguatan positif, diberikan penghargaan atau pujian, maka anak itu lebih fokus lagi dan lebih aktif lagi dan mengikuti pelajaran. Iya Pak, saya akan melakukannya apa yang Bapak Oh iya.
Jadi mungkin ibu ini setelah ada gambaran di atas seperti apa yang dilakukan, mungkin sudah ada gambaran tentang strategi atau teknik yang akan dilakukan ke depannya merubah. Iya Pak, saya sudah punya gambaran Pak. Saya sudah memiliki gambaran apa yang akan saya terapkan di dalam kelas saya Pak. Ya. Baiklah Bu, saya rasa sudah jelas ini apa yang perlu kita lakukan, ibu lakukan ke depannya. Tinggal ya. Saya kira sudah selesai pertemuan atau hari ini pertemuan kita sudah selesai. Yang penting adalah ibu mengimplementasikan strategi tersebut dan Bapak berharap bahwa nanti hasilnya dilaporkan setelah melakukan beberapa hal yang dalam pembelajaran yang dilakukan kepada siswa. Iya Pak, terima kasih banyak Pak, terima kasih banyak. Insya Allah saya akan menerapkan strategi yang bervariatif, yang seperti yang Bapak tadi katakan. Terima kasih banyak dan saya juga memiliki gambaran bahwa saya akan melakukan sesuatu yang menyenangkan bagi anak didik saya agar mereka tidak bosan. Begitu Pak. Terima kasih banyak Pak. Insya Allah saya akan melakukannya Pak di dalam kelas saya. Terima kasih banyak ya Pak ya. Iya, sama-sama Ibu. Iya. Terima kasih banyak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Maybe 17 menit. Ya. Allahu Akbar. Jadi langsung gantian. Ya, gantian lagi saya. Nanti jatuhnya di mana? 14 berapa saya nih? Oh iya. 14.57 itu. Kita Bu, kita oh iya. Sebentar. 1 menit. Dikasih kita cukup 14.60 Pak, biar enak gitu. Oh iya. Ya tak? Iya, bisa. Bernapas lega dulu, selesai lagi jadi coach. Ini Bu, sakit sekali kepala aku dari biasa kalau pagi tuh. Biasa kalau pagi minum kopi. Ini tadi pagi di rumahnya teman di Mamuju enggak ada kopi. Itu Buah suka sekali minum kopi Pak. Iya. Dapat dicoba kopi itu Buah. Saya Bu kalau enggak bisa. Tadi pagi nih di Mamuju pergi cari-cari enggak dapat. Enggak ada warung kopi. Iya. Tapi biasanya kalau pelatihan begitu tuh teh sama kopi kita disediakan. Iya. Nah, ada kopinya. Lagi 1 menit. Jadi kalau sudah sudah prakteknya apa lagi? Demonstrasi Pak. Hah? Lagi kita ketemu sama selesai ini Pak untuk umur nanti kan sama selesai ini kalau ini di? Iya, anunya ini makanya rekam ini sama ibu toh. Oh, iya. Nanti kita lanjut. Oke Pak, saya jadi coach. Tunggu dulu lah. Iya.
Udah sampai deh? Ye. Oke. Assalamualaikum Pak, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak? Ya, alhamdulillah baik Ibu. Kita Ibu, gimana Alhamdulillah kabarnya Pak. hari ini? Iya, alhamdulillah Pak, baik-baik saja di pagi hari ini. Iya. Ada yang bisa saya bantu Pak? Kok tumben ini datang di ruangan Iya saya? Ibu. Ya. Iya. Sebenarnya ini Bu, saya sudah lama mau curhat dan mau berbagi masalah. Ada masalah saya ini Bu. Iya, masalah apa itu Pak? Dalam kelas saya Oh iya. susah dikendalikan Ibu. Ya, jadi keinginan saya itu Bu, Iya. dalam kelas saya itu bisa kondusif, terutama ya kompetensi dalam mengelola kelas. Ya ini saya mau tingkatkan Ibu. Nah, bagus sekali itu Pak kalau kita punya niatan untuk meningkatkan kompetensi di dalam mengelola kelas Pak, karena memang sebenarnya kita itu ya dituntut ya Pak ya untuk mempunyai kelas yang lebih bagus lagi, yang lebih ini ya Pak. Terus apa tujuannya Bapak sehingga ini ingin meningkatkan kompetensi pengelolaan kelas Bapak ini? Iya Bu. Iya. Iya. Salah satu tujuan saya Ibu ya tentu bahwa saya punya keinginan kelas yang saya ampu itu nyaman, tenang, kondusif, ya sehingga siswa ketika belajar ya semuanya berjalan dengan baik, bisa belajar dengan baik, belajar dengan tenang. Ya kita juga sebagai guru ya itu merasa senang. Jadi saya menginginkan bahwa kelas saya menjadi kondusif dan bagi siswa itu menyenangkan. Bagus sekali itu Pak, ya, untuk menciptakan kelas kondusif dan menyenangkan ya Pak ya. Terus kalau Bapak ingin menciptakan kondisi kelas yang kondusif dan menyenangkan, apa yang Bapak lakukan untuk mencapai tujuan itu Pak? Iya Bu, sebenarnya saya sudah berusaha Bu, saya sudah ada beberapa ini metode dan cara yang sudah saya lakukan Ibu dalam pembelajaran. Ya, saya sudah coba dengan misalnya bermain dan cara-cara yang lain, tapi kenapa ya Bu? Ya, saya rasakan bahwa cara itu belum terlalu efektif Ibu, saya rasakan. Artinya hasil terhadap siswa ya agak masih kurang Ibu, belum tercapai. Begitu ya Pak ya. Jadi yang selama ini metode pembelajaran yang Bapak berikan ke siswa itu Bapak merasa benar-benar efektif ya Pak ya. Kalau begitu Pak, kalau belum efektif apa tantangannya Pak sehingga untuk mencapai tujuan itu bagaimana ini tantangannya?
Iya. jadi tantangannya sehingga Bapak mengatakan, oh ini belum Iya. efektif ini. Ya. Iya Ibu. Selama ini kelas saya kurang tidak kondusif, Ya. ya ribut di dalam. Kesulitan yang paling sering saya alami itu adalah dalam mengendalikan siswa yang suka berbicara pada saat pelajaran berlangsung. Kita cek antara di depan mengajar atau menulis di papan tulis. Sementara itu siswa di depan kita berbicara sama temannya. Inilah yang agak masih sulit saya atasi, Bu. Iya. Jadi itu tantangannya ya Pak ya, untuk mencapai kelas yang optimal ya, yang menyenangkan, kondusif bagi Bapak ya. Terus kalau begitu apa yang Bapak butuhkan untuk mencapai tujuan itu? Setelah tahu tantangannya ini anak saya seperti ini. Terus apa yang Bapak butuhkan untuk mencapai tujuan untuk mengelola kelas itu Pak? Ya. Iya Ibu. Mungkin hal yang paling penting ini Ibu, yang saya butuhkan adalah kira-kira seperti strategi yang bagaimana itu efektif kita lakukan supaya siswa yang suka berbicara itu Bu bisa diatasi atau bisa dikendalikan. Jadi itu fokusnya saya ke situ Bu. Jadi, berarti Bapak membutuhkan strategi ya. Berarti Bapak membutuhkan strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara ya. Kalau begitu kita Pak, kita bahas bagaimana kita mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Pertama-tama kita harus mengetahui atau memahami penyebab kalau siswa suka berbicara saat pelajaran berlangsung, terus apakah mereka saat kita mengajar mereka belum memahami materi pelajaran yang kita berikan, apakah karena di waktu Bapak mengajar juga jamnya jam siang atau jam sudah waktu pulang, mereka merasa sudah bosan, ataukah mereka juga mungkin ingin menarik perhatian dari Bapak. Ya. Oh iya Bu, ini saya biasa saya biasa berpikir apa ya, setelah saya timbang-timbang atau saya pikir lebih jauh, kira penyebabnya apa, saya sudah coba atasi tetapi ternyata belum efektif. Saya bisa merasa bahwa sepertinya bahwa yang menjadi penyebabnya itu adalah anak dalam menerima pelajaran, materi pelajaran sepertinya kurang memahami Bu. Mungkin pengaruh itu. Jadi Bapak bilang anak-anak yang kurang memahami ya materi yang dipelajari, yang diajarkan ya Pak ya. Jadi kalau begitu berarti kita perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas ya, dan yang menarik. Kita bisa membuat metode pembelajaran kita yang tadinya istilahnya membosankan bagi anak siswa kita,
kita memberikan pembelajaran yang menarik, yang menyenangkan, seperti main game, main membuat mainan, tapi tidak jauh dari pembelajaran, Pak. Kita juga bisa menggunakan metode pembelajaran bervariasi agar tadi anak-anak tidak bosan. Mereka lebih istilahnya jika rasa bosan ada, kita memberikan pelajaran yang menyenangkan, yang seperti kuis, tebak-tebakan itu tentang di pelajaran, ya saya yakin mereka tidak akan bosan dalam menerima materi pelajaran itu, Pak. Iya. Oh iya. Jadi mungkin Bapak bisa itu apa yang saya yang ini saya jelaskan, bisa memberikan pembelajaran yang menarik ini, ya kan, Pak? Pembelajaran yang bervariasi. Iya. Iya, Ibu. Iya. Insyaallah apa yang disampaikan tadi dan saya juga coba carikan solusinya, dan apa yang disampaikan oleh Ibu sangat bagus sekali, Bu. Insyaallah saya akan mencobanya, ya, dan saya kira ini adalah strategi yang sangat bagus, Ibu. Insyaallah saya akan mencobanya, Bu. Ya, mudah-mudahan kalau Bapak sudah mencoba, ya, kan Bapak sedang ini potensinya di pelajaran ini kan. Nah, tapi ingat juga loh, Pak, karena kita tidak cuma berpatokan ke anak yang suka berbicara tadi. Sebaiknya kita juga memperhatikan anak siswa kita yang diam dan mendengarkan pelajaran, karena tidak semuanya anak kan berbicara, toh, Pak. Tidak semuanya. Iya, indah, Ibu. Jadi setidaknya kita bisa memberikan kekuatan positif bagi siswa kita yang tadinya tidak terlalu berbicara pelajaran. Kita bisa memberikan penghargaan, bukan saja yang harus kita perhatikan, bukan saja anak yang banyak berbicara tadi, tapi kita juga harus memperhatikan siswa kita yang mereka yakin kita kalau kita berbicara mereka mendengarkan. Jadi sebaiknya kita memberikan penghargaan, memberikan pujian, iya, Pak. Jadi setidaknya kita merangkul semua, Pak, merangkul semua siswa kita. Jadi mereka merasa oke, saya diperhatikan sama Bapak juga, bukan saja yang berbicara yang biasa kita tegur, gitu, Pak. Oh iya, Bu. Iya, bagus sekali itu, Bu. Memang harusnya begitu. Jangan hanya yang mungkin yang bermasalah yang diperhatikan, tetapi ini juga yang sudah bagus ya perlu diberikan penguatan dan bisa juga penghargaan ya, supaya lebih termotivasi, dan bagus sekali itu, Bu. Iya, Bu. Insyaallah saya akan melakukannya, Bu, praktekkan di sekolah. Jadi bagaimana nih, Pak? Apakah Bapak sudah punya istilahnya gambaran tentang strategi yang akan Bapak lakukan? Oh iya, Bu. Dari tadi apa yang dijelaskan oleh Ibu, saya kira gambarannya sudah jelas, Ibu, bahwa saya akan mencoba menerapkan strategi pembelajaran yang lebih bervariasi, kemudian menggunakan metode yang bermacam-macam, lebih-lebih lagi
Ya, Pak. pelajaran yang berbasis IT, karena itu yang sangat diharapkan oleh siswa kita, yang sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan zamannya. Di Ya, ya. gambarannya saya kira Ibu sudah sangat jelas, ya tinggal mungkin nanti ya penerapannya insya Allah akan dilaksanakan dengan baik. Oke, Pak. Ya. Alhamdulillah kalau Bapak sudah memiliki gambaran, ya kan, terus strategi apa yang akan Bapak lakukan dengan mencapai tujuan Bapak untuk meningkatkan kompetensi dalam mengelola kelas, ya Pak ya. Dan saya juga rasa kalau Bapak sudah memiliki gambaran, Bapak sudah memiliki strategi, mungkin Bapak sudah paham, ya kan? Jadi saya bisa sudah cukup ya Pak yang hari ini, dan silakan Bapak mengimplementasikan, ya Pak ya. Silakan Bapak mengimplementasikan. Oh boleh. Ya boleh. Ya, nanti Insya Allah ya, hasilnya ya Pak ya. Terima kasih banyak Bu. Pak Ibu sangat membantu pada hari ini. Insya Allah saya siap. Pak Husain, Bu Erniati, apa sudah selesai Pak? Saya tidak bisa mendengar suaranya soalnya. Kalau sudah selesai, silakan kembali ke main room. Sudah Bu. Ya Bu. Ya. Oh iya Bu. Ya, terima kasih banyak. Pak Husain, Bu Erniati, kalau memang sudah selesai, silakan kembali ke main room. Iya Bu.